Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Garawo ca niwato ca etam manggala mutamanti. Menghargai dan berendah hati itulah berkah utama. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, Ibu Bapak serta hadirin sekalian, hari ini kita dapat berjumpa kembali ya, dengan kondisi yang sehat tentunya semuanya. Kalau tidak sehat tidak bisa hadir ya ke tempat ini. Dan mungkin waktunya sesuai, ada kelengangan, telah meninggalkan kesibukan di rumah sehingga ibu bapak bisa dapat memilih atau mengambil kesempatan waktu untuk mendengarkan dhamma ya. Ibu bapak serta hadirin sekalian, hari ini saya akan membahas tentang Duttiya Anagata Bahaya Sutta ya, salah satu sutta yang sangat baik untuk kita pelajari pada sesi diskusi dhamma malam hari ini. Sutta ini terdapat dalam kitab suci Anguttara Nikaya ya, Anguttara Nikaya kelompok 5, sutta ke-78. Duttiya Anagata Bahaya Sutta ini diberi judul dalam terjemahan bahasa Indonesia, yaitu sutta yang membahas tentang bahaya di masa depan. Istilah kata Duttiya ini artinya yang kedua. Jadi ada sutta yang berjudul Patama Anagata Bahaya Sutta. Ya, jadi sutta pertama tentang bahaya masa depan. Tapi saya tidak membahas tentang sutta pertama tersebut. Saya membahas tentang sutta kedua ini, yaitu Duttiya Anagata Bahaya Sutta. Karena sutta ini sebenarnya walaupun diajarkan oleh Sang Buddha, tujuannya untuk perenungan bagi para bhikkhu, tetapi sebenarnya baik ya untuk juga direnungkan oleh para perumah tangga. Supaya dalam kehidupannya mereka menghargai kesempatan lahir sebagai manusia atau kesempatan lahir sebagai makhluk yang dapat berpikir, berjuang, berusaha dalam kewaspadaan. Ya, nah di awal tadi saya mengutip salah satu petikan Manggala Sutta. Garawo ca niwato ca ya, etam manggalamu tamang, yang artinya menghargai dan punya kerendahan hati itu dikatakan berkah utama ya. Sebelum saya membahas sutta ini, sedikit saya akan mengupas tentang mengapa manusia itu bisa menghargai, baik menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, termasuk menghargai kehidupan ini. Itu karena mereka itu sebenarnya berupaya untuk menghentikan pembandingan diri, ya, berupaya untuk mengurangi persepsi pembandingan diri. Pembandingan diri itu muncul karena apa sih lah? Karena masih ada konsep diri. Ya. Nah, baru pasti akan muncul yang namanya pembandingan diri. Nah, di dalam Atasalini ya, Atasalini bukan Atasilani ya, tapi Atasalini itu berbeda. Kalau Atasalini itu adalah kitab di dalam agama Buddha, bagian dari salah satu kitab penting begitu. Nah, dijelaskan ada 7 faktor atau 7 penyebab mengapa manusia itu tidak bisa menghargai. Ya, menghargai dirinya, menghargai orang lain ataupun juga menghargai kesempatan kehidupannya. Ya.
Nah, saya akan bahas secara singkat yang nanti dihubungkan dengan Dutya Anagata Sutta ini. Bagaimana pentingnya kita sebagai manusia lahir, ya, kesempatan saat ini itu berharga loh. Ya, jangan dianggap remeh, ya. Hari ini kita masih menjadi manusia. Nah, 7 faktor yang tidak dapat membuat manusia atau menghalangi manusia itu punya rasa penghargaan terhadap dirinya, orang lain ataupun kehidupan ini. Ternyata faktor pertama itu disebabkan karena kelahiran. Kenapa ya sila kelahiran itu membuat manusia tidak bisa menghargai dirinya ataupun orang lain ataupun kesempatan kehidupan ini. Jadi mana mungkin ibu bapak sering mengartikannya dengan kesombongan ya. Ini mana bukan bukan ya. Tapi mana itu adalah dalam bahasa Pali. Mana itu artinya pembandingan diri tadi, ya. Jadi kita bisa selalu muncul persepsi membandingkan diri itu karena faktor kelahiran. Contohnya kita lahir saat ini jadi manusia. Begitu lihat binatang, oh saya adalah manusia, dia adalah binatang. Oh saya lebih baik dari itu. Oh dia lebih buruk dari saya. Terus menerus ada pembandingan itu. Ini bandingannya antara manusia dan binatang makhluk lain. Kalau sesama manusia kira-kira sering tidak membandingkan karena kelahiran itu? Oh sering, ya. Oh saya lahir di keluarga kaya raya misalkan. Dia lahir di keluarga kurang. Saya lahir di keluarga yang tanpa cacat fisik. Kemudian dia lahir di keluarga yang cacat fisik. Saya lahir di keluarga pedagang, pengusaha, dia lahir sebagai rakyat jelata. Saya lahir sebagai presiden, dia lahir sebagai orang biasa. Saya lahir sebagai wanita, dia lahir sebagai pria, misalnya. Nah, kadang-kadang karena persepsi-persepsi itu, persepsi karena kelahiran itu, kita menjadi tidak menghargai pihak lain. Sekarang kalau bicara masalah gender saja ya, ibu bapak, di masyarakat itu masih kental sekali. Kadang-kadang, oh pria, saya ini loh pria, lebih berkuasa misalkan ya. Kalau wanita tidak, gitu. Jadi persepsi tentang pembandingan diri itu menyebabkan manusia sulit menghargai dirinya. Bahkan kadang-kadang membandingkan dirinya dengan pihak lain itu adalah dianggap hal-hal yang wajar, hal-hal yang normal saja, ya. Padahal kalau dilihat dalam konteks agama Buddha, itu adalah nama lain dari mana, pembandingan diri. Ya memang begitu melihat sesuatu, manusia itu langsung mempersepsikan sesuatu, langsung menilai sesuatu, bersih, kotor, rapi, tidak, cepat, lambat, dan lain sebagainya. Tetapi jarang manusia itu mengetahui penilaian itu munculnya dari mana. Padahal penilaian itu semestinya hanya dilihat karena ada faktor penyebabnya saja. Ya. Contohnya kita lahir sebagai manusia, lahir sebagai wanita misalkan. Ini bukan ujuk-ujuk cering kita lahir jadi wanita, tapi saya lahir sebagai manusia dengan kesepakatan gender wanita itu, ya karena ada sebabnya. Saya lahir di keluarga terhormat ataupun tidak terhormat, itu juga ada sebabnya. Dalam SPD sebelumnya sudah pernah dibahas ya ini ya. Nah, masih ingat? Kalau yang datang mestinya agak-agak muncul ingatan ya. Agak-agak ya. Tapi kalau yang tidak, ya sedikit saja kita mengingat bahwa kelahiran kita sebagai apapun itu sebenarnya itu terjadi bukan karena hanya semata-mata muncul sedemikian itu, karena ciptaan dan lain sebagainya, tapi karena ada faktor penyebabnya, ya, faktor penyebabnya. Nah, lahir juga sebagai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpendidikan, bijaksana dan lain sebagainya, itu pun juga ada sebabnya. Mereka yang tidak bijaksana pun juga ada sebabnya. Dan kita tidak punya alasan sebenarnya untuk meremehkan ataupun merendahkan mereka. Karena kita semestinya hanya melihat faktor-faktor itu terjadi karena
sebab akibat. Selesai, tuntas di situ. Begitu. Nah, jadi kelahiran ini ternyata juga harus kita waspadai. Kelahiran kita sebagai manusia atau menjadi apapun diri kita sekarang ini, itu pun juga harus kita waspadai. Ini yang pertama ya Ibu Bapak ya. Nah, kemudian yang kedua, yang menyebabkan manusia itu langsung muncul pembandingan diri, tidak bisa menghargai orang lain, ataupun juga merasa tinggi hati, rendah diri, ataupun merasa sama. Mana itu ada 3 ya Ibu Bapak ya. Merasa lebih tinggi dari pihak lain itu mana. Merasa sama dengan pihak lain itu juga mana. Merasa lebih rendah dari pihak lain itu juga mana. Itu juga pembandingan diri. Dan itu disebut sebagai kilesa. Orang yang belum terbebas dari konsep diri pasti akan tetap punya pembandingan diri. Juga mereka yang tidak memahami tentang hukum sebab akibat, mereka juga pasti akan selalu berputar dengan konsep pembandingan diri itu Ibu Bapak. Ya. Nah, faktor kedua yang menyebabkan manusia muncul pembandingan diri itu karena faktor kekayaan. Ya. Kekayaan. Ibu Bapak pernah mendengar kata somse? Apa itu somse? Oh, hebat ya. Ternyata oma-oma juga tahu ya. Saya pikir itu bahasa anak gaul saja, ya. Somse itu sombong sekali, ya. Kenapa dia sombong sekali? Biasanya karena faktor merasa lebih kaya dari orang lain atau merasa kekayaannya sama dengan orang lain. Ya, atau dia merasa, "Oh, saya lebih orang yang tidak punya apa-apa, merasa kecil hati gitu ya. Tidak percaya diri." Akhirnya membandingkan dirinya dengan orang lain ataupun dengan dirinya sendiri, sehingga tidak bisa muncul penghargaan terhadap pihak lain. Ya. Sebenarnya rasa menghargai itu adalah bisa berkembang dalam batin kita ketika kita itu mengetahui sebab akibat tadi Ibu Bapak. Contohnya, misalkan kita itu lahir sebagai orang kaya, kita patut menghargai keberadaan itu. Cukup sebatas karena ada sebab dan akibat. Contohnya dia lahir sebagai orang kaya. Ada yang lahir begitu lahir, ceprot begitu ya, tanpa upaya di kehidupan sekarang gitu ya. Dia langsung jadi anaknya konglomerat misalkan. Dia langsung lahir. Tapi kita tidak pernah mengetahui kenapa dia lahir sebagai anak konglomerat. Ya, sebagai anak miliarder atau triliarder gitu ya. Kita tidak pernah tahu. Sehingga langsung ketika melihat orang tersebut, wah hebat sekali ya dia. Padahal kita tidak pernah mengetahui sebab-sebab dia lahir seperti itu. Ya karena banyak faktor. Di masa-masa kehidupan lampaunya, dia ini mungkin sebagai orang yang dermawan, orang yang punya sila yang baik, tidak pernah mencuri. Ya. Kemudian dia juga punya usaha baik dalam kehidupannya. Ya, usaha yang gigih, punya semangat dalam kehidupannya, sehingga beliau lahir di keluarga itu. Nah, kemudian ada lagi orang yang istilahnya lahir dengan kondisi tidak kaya, kemudian dia, wah hidup saya kok susah sekali ya, misalkan begitu, dibandingkan orang-orang lain. Karena dia tidak mengetahui hukum sebab akibat, sehingga dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri juga. Bahwa sebenarnya orang ini punya potensi kalau dia mau berusaha. Ya. Banyak Ibu Bapak kisah-kisah di kehidupan sekarang itu yang patut kita pelajari. Bagaimana orang itu bisa menjadi kaya raya, itu belajar dari memulai kehidupannya itu dari nol. Bahkan awalnya tidak punya apa-apa sampai akhirnya dia menjadi orang yang berhasil. Itu. Jadi keberadaan kita saat ini dengan kepemilikan materi ya ataupun kekayaan itu sebenarnya kita hanya punya hak pakai. Hak pakai kita berapa lama sih? Berapa lama hak pakai kekayaan kita kira-kira Ibu Bapak? Hah? Tergantung. Ya, tergantung usia kita, tergantung keberuntungan kita sampai berapa lama juga dan upaya-upaya untuk mempertahankan kekayaan itu. Ya. Bisa saja itu akan lenyap hanya dalam 1 hari. Contohnya karena apa? Bencana misalkan. Ada pabrik yang kebakaran habis. Ada yang karena gempa, tiba-tiba tanahnya
bergerak dan ambles. Itu kejadian di Palu ya, beberapa tahun lalu. Mall itu bisa ya masuk ke dalam tanah. Ya. Kita tidak pernah tahu kondisi itu akan datang pada kita sampai kapan. Ya. Tapi karena manusia tertutupi ya, pemikirannya dengan persepsi kekayaan itu, sehingga dia tidak bisa menghargai keberhasilannya, keberadaan dirinya hari ini, ataupun juga pihak lain. Jadi merasa tadi somse tadi ya. Nah biasanya orang-orang yang somse itu adalah orang-orang OKB ya. Ibu tahu ibu bapak OKB? Wah, ini umat Buddha Wihara Meta ini gaul-gaul ya. OKB, orang kaya baru ya, bukan orang kaya banget ya, begitu. Nah tapi kalau mereka yang sudah bisa menghargai, tahu sebab akibat, mereka akan ya mengurangi rasa ketinggi-hatian dan tidak menghargai pihak lain. Ini faktor kedua ya ibu bapak ya. Hafalan ya, ada 7 faktor nanti ya. Nah, kalau tidak hafal nanti ada tesnya. Yang kedua adalah faktor kekayaan. Yang pertama tadi faktor apa? Kelahiran. Masih hafal ini. Ya. Yang ketiga itu karena faktor pengetahuan. Ya. Ternyata pengetahuan itu juga berbahaya ya ibu bapak ya. Merasa lebih tahu, merasa lebih banyak knowledge-nya, ya, pengalamannya, pengetahuannya, maka orang tersebut menjadi tinggi hati dan tidak bisa menghargai pihak lain. Menganggap orang lain itu tidak punya pengetahuan atau pengetahuannya lebih rendah daripada orang tersebut. Sehingga dia meremehkan pihak lain yang sedikit pengetahuannya atau sedikit pengalamannya. Ya. Dan ini ternyata juga bisa memunculkan sikap tidak menghargai, ya. Sulit mengembangkan sifat luhur berupa penghargaan terhadap pihak lain. Jangankan ya menghargai ibu bapak, mendengarkan pendapat orang lain saja dia tidak mau. Ya. Karena merasa lebih tahu, lebih mengerti dan lain sebagainya. Sehingga mau belajar dari pihak tersebut itu apa istilahnya itu gengsi. Ya. Gengsi. Nah inilah bahaya dari kesombongan atau ketinggi-hatian atau pembandingan diri karena faktor pengetahuan. Ibu bapak juga jangan merasa minder ya, karena minder itu juga nama lain dari mana ya. Aduh Sila, saya ini udah tua, nggak bisa belajar banyak, nggak bisa menghafal ya. Itu pembandingan diri juga sebenarnya. Hargai, masih ada kesempatan mendengar, masih bagus. Selama pendengarannya masih bagus juga ya. Nah, kalau pendengarannya sudah tidak bagus, ya itu perhatikan lip sync-nya atas Silani saja. Ya. Lip sync apa itu ya? Gerakan bibirnya itu bicara apa? Ya. Nah ini. Nah, orang berpengetahuan itu sebenarnya pengetahuannya mestinya membantu dia untuk bisa terbebas dari penderitaan. Ya. Misalkan dia punya kepandaian dalam bidang apa, sains misalkan, atau teknologi, atau mungkin keterampilan tertentu. Mestinya pengetahuan dan keterampilan itu membantu dirinya untuk terbebas dari penderitaan. Contohnya apa sih penderitaan itu? Lapar menderita enggak? Menderita ya. Nah, supaya tidak lapar bagaimana caranya? Makan. Supaya dapat makan bagaimana caranya? Beli makanan atau cari bahan makanan. Supaya bisa beli atau cari bahan makanan bagaimana? Punya uang dulu, ya. Terus supaya punya uang bagaimana? Berusaha, bekerja. Dan bekerjanya itu juga harus pekerjaan yang baik. Ya. Kenapa bisa membedakan ini adalah pekerjaan mata pencarian yang benar dan tidak benar ibu bapak? Karena orang tersebut punya pengetahuan mestinya. Tapi kalau pengetahuan itu digunakan untuk hal-hal yang buruk, ya
bisa saja itu malah akan mencelakai kehidupannya, akan membawa pada penderitaan baru. Menjadi seorang pencuri itu butuh pengetahuan tidak Ibu Bapak? Butuh. Tahu kapan si pemilik rumah tidur, tahu kapan rumahnya kosong, butuh pengetahuan. Ya. Tapi pengetahuan itu tidak digunakan untuk dirinya terbebas dari penderitaan. Mungkin bahagia dia bisa mencuri, tidak ketahuan. Tapi begitu hasil curiannya itu diketahui, apa yang terjadi Ibu Bapak? Penderitaan akan datang. Beberapa waktu dekat ini Ibu Bapak, banyak berita yang menceritakan tentang kasus perampokan ya. Kemudian ada juga yang terbaru itu menantunya merampok mertuanya sendiri. Sampai melakukan tindakan pembunuhan, dipukul. Kok bisa hati ya? Menantu merampok mertuanya. Ini tidak nakut-nakuti yang punya menantu ya. Ya, dalam artian itu karena sebenarnya orang itu pintar, punya pengetahuan juga. Manusia itu lahir dengan akal. Tapi tidak semua manusia itu menggunakan akal yang sehat, Ibu Bapak. Ya, untuk menjalani kehidupan. Nah, kalau mereka itu tidak punya pengetahuan, ya, yang dengan aspek akal sehat yang berkembang tadi, ya sudah, pengetahuannya itu bukan untuk mengatasi penderitaan, tapi untuk malah menambah penderitaan. Ya, ini berbahaya sekali. Nah, tetapi begitu sudah punya pengetahuan, ingat ya, kita tidak boleh tinggi hati. Karena jika seseorang tidak bisa mengetahui sesuatu, kita ini punya pengetahuan juga awalnya dari ketidaktahuan ya. Betul nggak Ibu Bapak? Betul. Punya pengetahuan saat ini itu kan awalnya dulunya juga tidak tahu. Orang yang tahu sekarang dengan orang yang tidak tahu sekarang itu hanya lebih dulu saja tahu sebentar. Ya. Misalkan Ibu Bapak, kalau saya tanya, apakah Ibu Bapak pernah membaca suta ini sebelumnya? Tidak. Atau ada yang belum ya? Nah, setelah nanti Ibu Bapak dijelaskan suta ini, baru Ibu Bapak dapat pengetahuan baru. Ya. Bedanya hanya beberapa hari, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan dari atas silani saat membaca suta ini. Ya. Dan itu hanya sebabnya karena ada potensi, ada kesempatan saya lebih dulu membaca suta ini sehingga saya lebih dulu berpengetahuan saja. Begitu saja. Ya. Dan bukan berarti lebih tahu. Ya lebih tahunya hanya karena waktu tadi aja. Ya. Nah, nantinya Ibu Bapak ketika saat ini, malam hari ini nanti membahas suta ini, akhirnya pengetahuan Ibu Bapak juga bertambah. Begitu. Ya. Berkembang. Seperti itu. Sehingga kita tidak perlu merasa tinggi hati ya, atau merasa rendah diri ketika kita itu belum punya pengetahuan itu Ibu Bapak. Ya, untuk mengatasi kesombongan, termasuk mana tadi, pembandingan diri. Faktor ketiga ya. Kotris nanti 2 sesi ketinggalan ini ya. Nggak apa-apa. Ya, nanti diingat-ingat ya. Yang pertama tadi faktor yang menyebabkan kita tidak bisa muncul penghargaan apa? Karena faktor kelahiran. Yang kedua karena faktor kekayaan. Yang ketiga faktor pengetahuan. Yang keempat, Ibu Bapak. Yang keempat ini bahasa Indonesia terjemahannya itu karena faktor popularitas. Tahu ya, popularitas ya, populer. Jadi orang tersebut itu sudah sangat terkenal sekali, misalkan ya, banyak followersnya bahasa sekarang, atau lebih viral dibandingkan yang lain. Sehingga muncul yang namanya pembandingan diri tadi, mana oh dia merasa oh dia lebih terkenal, atau dia merasa oh saya sama-sama terkenal dengan dia. Itu juga mana. Atau dia merasa, saya lebih kok sedikit ya followersnya ya. Itu pun juga yang namanya mana. Ya. Jadi karena faktor
Yang keempat adalah popularitas. Nah, popularitas ini juga bahaya Ibu Bapak. Kalau tidak diwaspadai, ya. Bahaya. Harus mewaspadai popularitas, ya. Dulu dia tidak populer. Begitu ada sesuatu yang saya katakan unik, ya. Tidak selalu istimewa, unik. Kenapa? Orang populer itu bisa karena dua faktor Ibu Bapak. Karena faktor kebaikan atau karena faktor keburukan, betul ya? Oh, terkenal karena kebaikan banyak, tapi terkenal diberitakan karena keburukannya, lebih sering dibahas, ya. Bahkan bisa berhari-hari. Orang populer karena kebaikan mungkin 1 hari aja, biar gitu aja, selesai. Tapi kalau populer karena keburukan, lama. Bisa 1 hari, 7 hari, 1 minggu, ya, 1 bulan, 10 tahun, ya, 20 tahun, masih, ya, dipopulerkan keburukannya, begitu. Nah ini, jadi kadang-kadang yang bisa menimbulkan mana itu juga karena faktor popularitas tadi, Ibu Bapak, ya. Popularitas karena kebaikan ataupun keburukan itu juga bisa timbul yang namanya pembandingan diri tadi, ya, pembandingan diri. Nah sehingga ketika kita ya, muncul pemikiran, saya lebih populer dari pihak lain, atau saya merasa sama-sama populernya dengan pihak lain, atau saya merasa kurang populer dari pihak lain, kita harus mewaspadai bahwa pikiran itu adalah pikiran pembandingan diri, ya Ibu Bapak. Mana? Itu menghalangi sifat gara bocah tadi, menghargai pihak lain, ya, gitu. Nomor berapa Ibu Bapak? Ngetes. Tadi 4 ya, masih 4 ya. Terus sekarang yang nomor 5, ya. Yang kelima, yang menyebabkan seseorang itu sulit menghargai pihak lain itu biasanya karena faktor fisik, tubuh jasmani. Contohnya apa? Kita selalu membandingkan tubuh jasmani kita dengan orang lain, ya. Contohnya, punya hidung yang lebih tinggi 1 mili aja, langsung bilang hidung saya lebih mancung daripada dia. Punya kulit yang agak terang sedikit saja, langsung muncul pembandingan diri. Kulitmu lebih gelap, kulit saya nih lebih glowing misalkan. Iya, biasanya gitu. Terus punya badan lebih tinggi misalkan, ya. Nah, dengan yang lainnya, kamu kok kecil sekali sih badannya, gitu. Ya, langsung muncul yang namanya penilaian pembandingan diri dengan orang lain. Ya. Usianya berapa? Misalkan dia 60 tahun, wah lebih awet muda kan saya, ya, misalnya gitu, ya, nggak kelihatan tua kan saya, misalkan gitu. Nah itu pembandingan diri langsung muncul. Ini karena faktor fisik Ibu Bapak, ya. Ataupun ini masih yang sesama menganggapan orang yang normal, ya. Belum lagi nanti kalau melihat orang yang maaf kata dianggap berkebutuhan khusus. Ya. Dia penyandang disabilitas misalkan, ya. Memiliki kekurangan ataupun kelebihan, ya. Terus kemudian menganggap rendah pihak lain ataupun juga menganggap lebih tinggi diri sendiri atau menganggap diri sendiri rendah juga bisa. Dan semua itu adalah juga karena pembandingan diri. Ya. Nggak usah minder. Kenapa ya dia kok lahirnya mancung, ya? Ya memang papanya juga mancung. Gen gitu. Kenapa ya dia kok lahirnya kulitnya terang, ya? Ya memang dari ras suku itu, maka kulitnya terang. Ya. Saya kok sawonya kematangan, ya? Gitu ya. Misalkan gitu. Ya memang genetiknya begitu, misalkan. Ya nggak apa-apa, ada sebabnya. Selesai sudah. Ya. Kenapa dia kok lebih awet muda, ya? Dia happy kehidupannya, ya. Tidak mudah stres, istirahatnya cukup dan lain sebagainya, sehingga nampak kelihatan awet muda.
Kenapa kok rambutnya nggak putih-putih ya dia? Nah, misalkan begitu. Oh. Saya nggak bilang ya ibu bapak ya. Ya itu. Ya. Jadi karena faktor fisik tadi biasanya kita sulit menghargai pihak lain juga. Jadi menganggap tubuh fisik kita merasa lebih baik ataupun sama ataupun juga kurang lebih baik dibandingkan pihak lain. Maka kita juga harus mewaspadai faktor yang kelima ini. Karena faktor fisik. Saya tes ya. Yang pertama karena faktor apa? Masih 100. Yang kedua faktor apa? Kekayaan, masih perhatian. Yang ketiga apa ibu bapak? Pengetahuan. Yang keempat? Popularitas. Dan yang kelima? Faktor fisik. Ya. Ini biasanya akan muncul yang namanya pembandingan diri. Nah, kemudian faktor yang keenam. Faktor yang keenam ini adalah faktor kebajikan. Wah, kenapa perbuatan bajik juga bisa menimbulkan mana ya Sila? Iya, ya. Mana ini juga harus kita waspadai ya ibu bapak. Perbuatan bajik itu kan bisa melalui 3 pintu ya. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Contohnya misalkan, ini contoh ya ibu bapak ya. Nanti kalau memang ada seperti itu nggak usah tersinggung ya. Contohnya umat Buddha itu datang ke wihara, ya. Mau praktik kebajikan sederhana. Apa? Misalkan di wihara itu mengadakan kegiatan berdana dan kerja bakti, misalkan gitu ya. Iuran dana, mau kerja bakti. Wah, si A dana nasi, si B bisanya dana kerupuk. Apa itu? Selalu kalau dana kerja bakti dananya kerupuk terus, misalkan gitu. Sudah langsung meremehkan, ya, meremehkan, merendahkan. Terus kemudian apa itu? Dia dananya bisanya air terus, misalkan gitu. Ya. Ini loh saya loh lengkap dananya, nasi, lauk pauk, sayuran, ya, buah-buahan semuanya lengkap, plus dana tenaga. Ya. Dia itu kalau datang kerja bakti nggak mau, pokoknya dana uang aja, misalkan, nggak pernah mau ikut kerja bakti. Nah, dia tidak sadar pada saat mengungkapkan kata-kata itu sebenarnya ada mana di dalam dirinya, ada pembandingan diri. Ya. Dan kalau kita tidak waspada ibu bapak, kebajikan itu membahayakan, tetap menjadi akar dari kilesa nantinya kalau kita tidak mewaspadai dengan pandangan benar. Ya. Kalau orang Jawa mesti tahu ya, udah tahu bahasa Tegal apa? Jor-joran tahu enggak di sini ya? Tahu ya, jor-joran tahu ya. Jadi nanti dia apa sih dananya? Oh, dia nanti saya ini lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah, akhirnya dia tidak bisa menghargai perbuatan bajik orang lain, termasuk perbuatan bajik dirinya sendiri. Ya. Orang bisa jadi minder juga ibu bapak. Dengan perbuatan bajiknya sendiri dia menjadi minder. Ya. Aduh, saya hanya bisa berdananya 20.000 misalkan. Padahal ya gak apa-apa. Kan di dalam Dhamma itu dikatakan, jangan meremehkan perbuatan baik walaupun kecil. Ya. Seperti halnya sebuah tempayan, ya, yang akhirnya dipenuhi oleh air, setetes demi setetes. Demikian juga perbuatan bajik itu, ya, dilakukan pada akhirnya akan, ya, membantu, mendukung pencapaian kualitas manusia. Ya, pencapaian kualitas manusia. Jadi jangan dianggap remeh. Ada kisah di zaman Sang Buddha itu ibu bapak. Seseorang yang bahkan hanya berdana tusuk gigi. Tahu tusuk gigi ya? Itu bisa lahir di alam surga tawatingsa loh ibu bapak.
Ini tidak mengajak ibu bapak besok berdana tusuk gigi semuanya ya. Tidak ya. Tapi ada kisah itu di dalam Wimanawatu. Ada yang hanya bahkan berdana 1 gelas air, 1 mangkok nasi. Ya. Tadi yang berdana air ya. Tapi saya tunggu dulu tadi waktu berdana pikirannya bahagia tidak ya? Ya. Kalau pikirannya bahagia, itu adalah pikiran para dewa. Tapi kalau pikirannya ngedumel ya bahasanya ya, ngedumel. Wah ini saya maunya datang lebih dulu, duduk manis, malah disuruh ke dapur buat minum misalkan gitu ya. Nah, itu bukan pikiran para dewa. Itu pikiran asura itu. Karena diliputi ketidakbahagiaan. Nah maka walaupun perbuatan bajik itu kecil ibu bapak, kalau dasarnya itu adalah pandangan benar dan mengerti bahwa perbuatan bajik itu untuk mengikis keburukan, ya, maka manfaat-manfaat itu akan membawa pada manfaat keluhuran juga. Ya. Tapi tetap harus diwaspadai, jangan sampai menimbulkan pembandingan diri tadi. Nanti merasa tinggi hati, merasa sama, merasa lebih rendah, akhirnya nggak jadi berbuat baik. Ya, seperti itu. Yang keenam ya. Nah, sekarang yang terakhir, yang ketujuh. Ini belum masuk suta ya, ini baru pengantar ya ibu bapak ya. Baru pengantar. Ya. Nah, yang ketujuh adalah yang menyebabkan seseorang itu sulit menghargai pihak lain ataupun dirinya sendiri ataupun kondisi kelahirannya sekarang itu karena pencapaian spiritualitas. Ya. Ibu bapak tidak usah berpikir pencapaian spiritualitas itu adalah pencapaian sotapana misalkan ya, atau pencapaian sakadagami, anagami, bahkan sampai arahata. Kalau itu sudah pasti. Ya. Dan hanya seorang arahanta yang sudah mengatasi kesombongan atau mana itu. Anagami pun masih ada. Ya. Nah, sederhananya saja dalam kehidupan sehari-hari, kita dianjurkan sebagai umat Buddha itu untuk bisa mengembangkan praktik dana, sila, samadhi, dan panya. Atau setidaknya punya pandangan benar mengenai konsep karma. Ya. Ibu bapak yakin pada hukum karma? Berapa persen? 100%? Oh. Hidupnya lebih banyak bahagia atau menderita? Banyak bahagianya atau penderitaannya? Bahagia itu sebabnya apa? Bahagia itu sebabnya mengembangkan kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Penderitaan sebabnya apa? Mengembangkan keburukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Nah, kalau kita menderita, itu yang kita kembangkan sebenarnya adalah pikiran, ucapan, dan perbuatan yang buruk. Nah, pada saat kita bahagia, menerima, nah itu yang kita kembangkan adalah pikiran, ucapan, dan perbuatan yang baik. Jadi kalau kita nanti mengalami situasi atau kondisi yang membuat diri kita itu menderita, kita harus sadari itu. Bisa saja itu akarnya adalah perbuatan kita atau wipaka kita. Tapi dalam menerima akibat perbuatan itu, kalau kita menambah karma buruk lagi, apa yang terjadi? Tambah penderitaan lagi. Ya. Kalau kita tahu bahwa penderitaan itu akarnya adalah pikiran buruk, ucapan buruk, dan perbuatan buruk. Ya. Sudah menderita loh, jangan nambahi penderitaan lagi ya. Gitu. Nah, tapi kalau kita tidak meyakini hukum karma, ya sudah menderita, nambah lagi penderitaan baru lagi. Misalkan mendapat kata-kata kasar dari orang lain. Ya, kata-kata kasar. Kita langsung menjudge orang tersebut jahat ya,
Padahal orang tersebut berkata kasar juga ada sebabnya ya. Bisa jadi karena ya orang tersebut dalam kondisi kelengahan, orang tersebut tidak tahu hukum karma, orang tersebut juga sedang menderita, atau kita sendiri yang membuat orang itu menderita, kita tidak tahu. Kemudian orang itu berkata kasar, kita tambah lagi berkata kasar. Bukannya selesai penderitaannya, nambah lagi penderitaan barunya. Ya. Nah, kalau kita mau bahagia, simpelnya kita ingat hukum karma itu. Kembangkan pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perbuatan yang baik. Nah, itu walaupun kita didera oleh wipaka karma yang buruk, ya, atau buah dari akibat perbuatan buruk kita, kita masih tetap bisa oke. Ini adalah akibat. Jadi tidak menderita lagi. Nah, pencapaian spiritualitas itu Ibu Bapak, sederhananya begini. Misalkan dalam hal praktik sila, ya. Oh, ini mau Waisak ini. Biasanya kalau Waisak itu atas sila ya. Ya, yang ada waktu atas sila. Terus ada temennya yang tidak atas sila. Apa itu? Sudah tahu mau Waisak, waktunya atas sila, dia hanya menjalankan Pancasila aja nggak genap. Misalkan gitu. Saya loh lebih tinggi praktik atas sila, misalkan gitu. Dia loh hanya 5 sila. Terus ada lagi orang yang lebih tinggi dia. Apa itu cuma praktik atas sila di rumah? Saya loh jadi atas sila nih, meninggalkan rumah, misalkan gitu ya. Nah, ada lagi orang yang berpikir, apa itu cuma atas sila nih? Saya loh jadi samanera 10 sila. Ya. Nanti melihat samanera. Samanera cuma 10 sila. Saya loh 227 sila. Terus begitu. Ya. Apa itu 227 sila? Saya loh 311 sila. Ya. Setelah itu tidak berhenti di situ. Berapa tahun? Ya. Oh, dia cuma baru 1 hari. Ini loh sudah 10 tahun. Ini loh sudah 20 tahun dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam itulah yang juga disebut sebagai pencapaian-pencapaian spiritualitas Ibu Bapak. Ya. Nah, kalau kita ini tidak bisa mewaspadai ya, pencapaian spiritualitas itu akhirnya timbul yang namanya pembandingan diri. Mana tadi? Gitu. Jadi 7 faktor ini harus kita waspadai Ibu Bapak. Untuk supaya kita itu tidak muncul merasa lebih tinggi. Oh, saya sama-sama sama dia. Misalkan sama-sama atas sila, sama-sama Pancasila. Ya. Merasa sama. Ataupun juga merasa rendah diri. Aduh, saya masih jauh, rasanya gak sanggup kehidupan ini menempuh jalan itu. Akhirnya gak berlatih. Ya. Ini juga yang namanya pembandingan diri karena faktor pencapaian spiritualitas. Nah, inilah penyebab kenapa seseorang itu tidak bisa menghargai ya kesempatan kelahirannya, termasuk juga menghargai dirinya sendiri ataupun menghargai orang lain. Nah, lalu apa hubungannya dengan suta ini, Bu Bapak? Nah, kita baru akan mulai ya membahas suta ini. Tenang saja, suta ini bukan suta panjang, Ibu Bapak. Ya, suta pendek tetapi sangat baik untuk kita bahas malam hari ini. Nah, saya tidak mengupas keseluruhan dari suta ini ya Ibu Bapak. Jadi ini sudah saya rangkum. Kalau nanti Ibu Bapak mau membaca sutanya, boleh membaca suta lengkapnya itu di Anggutara Nikaya. Ya, ada sekarang, boleh searching itu suta ini. Jadi singkatnya, suta ini sebenarnya adalah nasihat Sang Buddha yang diberikan kepada para biku untuk merenungkan bahaya.
Ya. Bahaya apa itu? Nah, seorang biku hutan, ya ini sebenarnya bukan hanya mengacu biku hutan saja ya. Nanti ibu bapak berpikirnya, oh ini sutanya untuk para bante. Tidak. Ya, ini juga bagus direnungkan untuk ibu bapak. Ya. Harus merenungkan 5 bahaya masa depan agar tekun mencapai target spiritual, yaitu nibbana. Sebelum rintangan itu datang. Ya. Sebelum rintangan itu datang. Ibu bapak kalau diajak berpikir tentang nibbana itu pikirannya jauh atau kira-kira bisa nggak ya merealisasi itu? Ada yang mau mencapai nibbana? Mau? Kapan? Ya, ada yang mau mencapai nibbana? Mau. Tapi begitu ditanya kapan? Nanti dulu sila, nanti dulu. Nanti dulu ya, gitu. Ya, oke. Sekarang kita bahas ya. Jadi di dalam sutta ini Sang Buddha menganjurkan untuk kita itu merenungkan 5 perenungan. Apa saja itu? Supaya menghargai kehidupan kita saat ini. Nah, Sang Buddha menganjurkan agar ya, kita itu merenungkan bahaya usia tua. Walaupun usia tua itu belum datang. Ya. Contohnya saat ini kita masih muda. Kalau di dalam sutta aslinya ya ibu bapak ya. Sekarang usia saya masih muda, rambut saya masih menghitam, fisik saya masih kuat. Ya. Tapi ingat, rambut saya nanti akan memutih, fisik saya juga akan melemah, dan pada akhirnya usia tua itu datang. Begitu. Karena kita itu tidak akan seterusnya ibu bapak muda, betul ya? Ada yang tidak mau tua? Kalau tidak mau tua mati muda. Ya, kalau mau tua berarti masih panjang usia gitu. Ya semoga ada sehatnya juga. Jangan nanti panjang usia sakit-sakitan ya ibu bapak ya. Gitu. Jadi usia tua itu harus kita renungkan sebagai bahaya ibu bapak. Bahaya bahwa ketika usia tua datang ya, semua faktor-faktor fisik kita itu akan mengalami yang namanya penurunan. Ya. Dan hati-hati kalau kita tidak berjuang pada saat kita masih muda, datangnya usia tua itu nggak tanggung-tanggung. Ya. Begitu. Nggak tanggung-tanggung. Sebenarnya usia tua itu mungkin kalau ibu bapak melihat pengertian usia tua itu secara fisik, ya nanti baru kelihatan ada uban, baru dianggap tua. Padahal belum kelihatan ubannya, sebenarnya itu tua sudah datang. Dikatakan usia tua itu sebenarnya datang pada saat kita lahir. Kenapa? Ada istilah nama kelapukan ya ibu bapak. Lapuk. Manusia ini sebenarnya setiap saat sel-selnya itu mengalami kelapukan. Hanya karena ada proses pembaharuan sel yang baru, regenerasi sel yang baru, sehingga sel-sel yang sudah mati, lapuk itu tergantikan. Nah nanti ada masanya ketika sel yang baru itu sulit sekali mengalami proses pembaharuan. Ya, lama prosesnya. Baru kita melihat yang namanya ciri-ciri tua itu nampak secara fisik. Padahal itu terjadi setiap saat. Ya. Sejak kita lahir sampai sekarang. Begitu. Nah, biasanya ketika masih muda, orang-orang itu banyak melakukan berbagai macam penundaan. Ya. Berbagai macam penundaan. Menunda apa? Dari hal yang sederhana aja. Bangun pagi saja. Ya. Anak-anak muda ada ya di sini ya. Semuanya masih muda nih kayaknya ya. Bangun pagi saja misalkan. Ya. Yang muda-muda biasanya bangun pagi jam berapa? Jam 5. Oh, luar biasa loh, jam 5. 5 plus kayaknya ya. Ya, jam 5
plus 30 menit, plus 1 jam, plus 3 jam, akhirnya jam 8 pagi baru bangun. Ya, itu. Menunda. Masih enak tidur, ya. Mau mengerjakan tugas, nanti saja. Ya. Mau membelikan tiketnya Sila? Besok saja ya. Nah, itu. Oke. Gawat ini. Ya. Jadi menunda itu ini harus dianggap sebagai bahaya. Ya, karena usia tua itu bisa datang kapan saja Ibu Bapak. Nah, termasuk dalam upaya memperjuangkan pencapaian spiritual. Kita itu coba Ibu Bapak ketika ditanya, yang perempuan bukan bapak-bapaknya ya. Ini ada pelatihan atas silani di Semarang. Dari Tegal untung ada 1 ya. Dari Tegal untung ada 1. Yang lainnya kapan mau jadi atas silani? Sudah tertawa dulu ya. Ketika ditanya mau jadi atas silani, nanti Sila menunggu saya selesai ujian. Oke. Ujian apa ini? Ujian semester SD. Oke, padahal ada kan program anak-anak ada. Nanti anak-anak terlewati usianya, sudah usia 11 tahun sudah teenager ya. Ada program yang untuk remaja. Nanti Sila nunggu lulus kuliah dulu ya. Nanti lulus kuliah sudah selesai. Kapan mau jadi atas silani? Aduh, masih banyak cuti. Saya harus cuti dulu Sila, nunggu cuti ya Sila ya. Cuti sudah ada, enggak jadi-jadi. Terus kemudian merit. Ya. Kapan mau jadi atas silani? Aduh Sila, sekarang sudah ada rahulanya 1. Sudah merit, ya. Nunggu Sila ya, nanti kalau sudah punya anak ya Sila ya. Oke. Sudah punya anak 1, alasan lagi. Anaknya belum besar Sila, masih sekolah. Nanti ya nunggu anaknya sekolah ya Sila ya. Gitu. Anaknya gede lagi, nunggu anaknya udah bisa ditinggal ya Sila, remaja. Tambah gede lagi, nunggu anaknya menikah ya Sila, nanti punya cucu. Akhirnya nggak jadi atas silani. Ya. Karena itu tadi, tidak merenungkan datangnya usia tua. Nah, seorang biku juga disarankan oleh Sang Buddha, ya, selagi masih sehat, kuat, ya manusia harus mengembangkan potensi utamanya untuk pencapaian spiritualitas. Ya. Tidak menunggu nanti. Ya. Harus direnungkan bahaya usia tua itu akan datang. Ya. Rasanya kalau merenungkan bahaya usia tua, sekarang masih muda, nanti aja lah ya. Tunggu dulu, nanti akan datang bahaya yang kedua. Apa itu? Kalau orang sakit, apakah nunggu tua? Tidak ya. Kapan datangnya orang sakit? Kapan saja. Anak-anak bisa sakit? Remaja bisa sakit? Orang tua bisa sakit? Mau mati bisa sakit? Nah itu. Kalau sudah kena sakit, ini juga harus kita renungkan. Ya, bahwa bahaya penyakit itu akan datang pada diri kita kapan saja. Tapi kalau kita itu tidak merenungkan penyakit akan datang, bahaya penyakit itu akan datang, rata-rata kita juga akan menunda upaya-upaya yang semestinya mengarah pada pencapaian spiritualitas itu, Ibu Bapak. Ya. Masih sehat, masih bugar, ada. Ini umat Buddha, saya tidak menyebutkan namanya ya Ibu Bapak. Umat Buddha ini sangat menjaga semuanya, fisik dan lain sebagainya. Tubuhnya kuat. Sampai akhirnya divonis salah satu penyakit kanker paru-paru. Yang membuat perubahan sangat drastis dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan. Akhirnya orang tersebut tuh merenung, aduh atas silani, saya bekerja dari muda sampai sekarang ini. Ya berbuat baik iya, tapi rasanya waktu saya sangat singkat ini. Mau tidak mau apa yang saya banggakan, saya masih sehat, bisa kesana sini.
Ya, dulu banyak merokok dan lain sebagainya. Rasanya semua itu sudah tidak bisa saya banggakan lagi. Begitu saya divonis penyakit kanker paru-paru ini, hancur sudah masa depan saya. Saya kemoterapi pun juga tidak banyak membantu. Ya sudah, upaya yang terbaik adalah mengembangkan batinnya. Tidak ada cara lain. Ibu bapak punya kekayaan 1 miliar pun tidak bisa menyogok tubuh ini, tolong sehat ya. Mau bagaimana? Ya. Jadi itulah, ketika kita masih sehat ibu bapak, kita juga harus merenungkan bahwa bahaya penyakit itu bisa datang pada kita itu kapan saja. Maka selagi masih sehat jangan menunda-nunda ya, memunculkan hal-hal bajik melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. Kita harus menghargai kesempatan kehidupan kita. Kalau besok datang penyakit, kita tidak tahu. Ya. Besok datang penyakit, kita tidak tahu. Kenapa? Kenapa saya katakan besok bisa datang penyakit? Karena tubuh kita itu sarangnya penyakit, ibu bapak. Tubuh jasmani kita itu sarangnya penyakit. Kita yang mengaku tubuh kita tinggi besar, tidak lebih dari 2 meter ini. Manusia ini, siapa yang bisa menjamin akan sehat terus? Ada yang hanya digigit binatang kecil yang bisa terbang, demam 1 minggu, selesai hidupnya, kena DB. Ya. Ternyata tubuh kita yang kita anggap tinggi besar ini kalah sama makhluk yang namanya kecil, makhluk yang masih terlihat itu. Belum lagi dengan virus dan bakteri di dalam tubuh kita. Tidak bisa ngapa-ngapain. Ada bakteri jahat di dalam pencernaan, menggerogoti karena bakteri itu senang dengan asam di dalam tubuh kita, akhirnya berkembang biak. Sampai akhirnya menggerogoti lambung, menggerogoti usus. HB turun, trombosit turun. Tidak dapat pertolongan. Akhirnya apa? Meninggal. Dan kehidupan kita ya seperti itu saja. Kalau kita sekarang ini sehat, masih merasa fisiknya bagus, ya harus kita upayakan. Ya, kesempatan hidup kita ini untuk kita hargai. Fokus mengembangkan hal-hal baik dari pikiran, ucapan maupun perbuatan. Ya. Supaya pencapaian-pencapaian kualitas luhur itu bisa kita realisasi. Kalaupun ibu bapak belum menjadi seorang arahanta atau sotapana, setidaknya jadi manusia yang mengembangkan hal-hal luhur dalam batinnya. Itu. Renungkan bahwa sakit itu bisa datang. Ya. Tidak menunggu waktu. Seperti itu. Lalu bahaya apa yang punya potensi terjadi? Bahaya kelaparan. Ya. Kalau ibu bapak sekarang ini masih mudah mendapatkan makanan ya, masih beruntung ya. Kalau kembali di zaman tahun-tahun 98 ibu bapak, coba. Orang-orang yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya itu mau dapat makan saja, keluar rumah itu penuh rasa kekhawatiran. Karena usahanya dijarah, diambil barang-barangnya. Bahkan ya, diteror, kekerasan dan lain sebagainya. Ada orang yang sampai berhari-hari berpuasa. Ya, berhari-hari berpuasa. Maka saat ini ketika kita itu masih istilahnya mendapatkan makanan yang berlimpah, ya, termasuk tidak kesulitan dalam hal makan. Ya. Bahkan untuk sesuap nasi saja masih oke. Ya. Kita harus merenungkan bahwa bahaya kelaparan itu bisa terjadi loh. Ya, kapan saja. Ya, kita masih beruntung sekarang tinggal di negara Indonesia yang masih menikmati makanan berlimpah. Kalau ibu bapak kemudian nanti lahir di negara Ethiopia sana, atau negara yang kekurangan makanan, negara yang sedang dilanda perang misalnya,
Ya, ya seperti itu. Apa yang terjadi dalam batin kita? Penderitaan. Kita masih lahir tidak dengan kondisi kelaparan itu, tapi harus merenungkan. Ya, sekarang saya masih bisa makan makanan enak. Nanti suatu ketika juga bisa terjadi bahaya kelaparan. Maka begitu saya masih bisa makan, fisik saya masih sehat ini, masih bisa mengunyah, saya akan mengunyah dengan waspada, dengan kesadaran. Ya. Jangan nanti berfoya-foya, kemudian lupa bahwa ada potensi itu. Ya. Jadi bahaya kelaparan juga harus direnungkan. Masih ingat ya? Ini konsentrasinya dites lagi. Yang pertama tadi bahaya apa? Usia tua yang harus direnungkan. Walaupun kita sekarang masih muda, rambutnya belum memutih, atau putihnya belum keseluruhan, ya, itu pun juga harus direnungkan. Yang kedua, bahaya penyakit, itu pun juga harus kita renungkan, supaya kita juga waspada, tidak menjadi orang yang tinggi hati, sombong, ya, dengan kesehatan kita. Siapa tahu besok kita sakit, kita tidak tahu. Dan yang ketiga adalah bahaya kelaparan. Kita sekarang masih bisa makan enak, tapi nanti kita bisa jatuh juga tidak akan tahu, tiba-tiba kelaparan, tidak dapat makanan apapun. Ya, tidak ada yang tahu. Maka selama masih bisa makan, mempertahankan tubuh fisik, kita gunakan kesempatan itu untuk hal-hal yang baik. Lalu bahaya yang keempat, Ibu Bapak. Nah, bahaya keamanan. Apa ini maksudnya bahaya keamanan, Sila? Jadi kehidupan kita ini sekarang masih merasa aman. Tapi suatu ketika kehidupan itu juga terjadi konflik. Ya. Manusia tidak ada ya yang tidak pernah berkonflik ya. Benar tidak? Oh, setiap hari berkonflik, setiap detik bahkan berkonflik. Ya. Ibu bapak saja tadi mau datang ke sini aja konflik batinnya luar biasa. Datang nggak ya, datang tidak ya, datang tidak. Wah, ya. Bu Yanti saja ngelesi sore ini, malam ini. Kalau ngikuti capeknya, konflik batin capeknya, wah sudahlah di rumah saja tidur. Tapi menang dengan konflik batinnya, wah saya mau SPD misalkan gitu. Ya. Yang lainnya juga begitu. Ada kesibukan, ada pekerjaan. Kemarin Kotris saya ketemu di Semarang, ini sudah sampai Tegal. Ya. Dari pagi sampai sore malam bahkan ya. Saya sudah pulang duluan jam 5 kemarin. Nggak tahu Kotris sampai jam berapa itu kemarin. Jam 7 malam. Ya. Pagi-pagi sudah berangkat. Satu kereta dengan Sila Dhamma ya. Ya itu. Jam 5 sudah pergi ke Semarang. Ya. Itu kalau orang tidak punya konflik batin, tidak memenangkan konflik batinnya sendiri, wah, sudah tidak ada semangat. Ya. Nah, bahaya akan potensi konflik itu pasti akan tetap datang, ada. Contoh sederhananya kita ini ada kesempatan belajar Dhamma. Ya. Saat kita sedang tenang, sedang bahagia, orang itu biasanya untuk belajar Dhamma itu banyak lupanya. Tapi begitu nanti dihadapkan masalah, banyak orang-orang itu berbondong-bondong ke wihara. Bante, saya terkena problem ini. Atas Silani saya begini. Baru kalau kena konflik, ramai datang ke wihara. Semoga kalau di sini tidak ya. Mau ada konflik ataupun tidak, harus rajin ke wihara ya. Jadi jangan terkesan orang-orang yang datang ke wihara adalah orang-orang yang hanya bermasalah saja. Ya, rata-rata kalau misalkan kalau ikut meditasi vipassana itu, ya, aduh, sudah mentok, sudah tidak punya solusi untuk kehidupan ini. Jadi solusinya meditasi. Begitu. Ya memang orang-orang itu ternyata harus melihat duka, Ibu Bapak. Ya. Baru mau terbebas dari duka. Sebelum mereka itu melihat duka, untuk mau terbebas dari duka itu sulit. Kalau orang Jawa bilang, orang itu kalau sudah kesandung, baru akan hati-hati.
Tapi kalau tidak pernah kesandung, tidak pernah jatuh, santai saja dia. Kalau naik motor itu lepas setir, ya, ngebut dan lain sebagainya, santai aja. Tapi begitu nanti ya disenggol orang, jatuh, oh ini loh bahayanya lepas setir itu begitu. Nggak pakai helm. Ya. Persepsi kita kan kalau nggak pakai helm itu karena nggak ada polisi ya. Atau nggak pakai seat belt, oh tenang saja nggak ada polisi. Jangan salah ibu bapak, di tempat yang tidak ada polisi pun kita punya potensi jatuh tidak? Punya ya. Jadi sebenarnya pakai helm itu bukan karena ada polisi ibu bapak, tapi untuk perlindungan diri kita, untuk keamanan. Ya. Nah kita ini justru ketika saat bahagia, saat batin kita tenang, disitulah kita semestinya harus banyak mengembangkan hal-hal bajik. Jangan nanti begitu melihat penderitaan kaget. Ya, kaget. Cuman kalau lagi seneng itu udah lupa dukanya sih lah. Sebenarnya manusia itu ya, melihat duka itu ada kesempatan setiap saat. Kan itu kebenaran yang harus dilihat sebenarnya. Tapi karena nggak mau melihat, akhirnya banyak tempat-tempat yang dibangun untuk menutupi duka. Iya ya. Apa itu sila? Ibu bapak kalau bosen di rumah pergi kemana? Mall. Ngaku ya. Kenapa ke mall itu? Senang sila, refreshing ya. Di rumah bosen, yang dilihat cuma itu-itu aja. Kalau pergi ke mall, banyak kesenangan indrianya banyak, ya, menutupi duka sementara, Ya, nanti pulang dari mall, uangnya kok habis ya, duka lagi datang ya. Nah itulah dukanya sementara ditutupi dengan bersenang-senang ke mall. Ya, ada tempat rekreasi, biar tidak menderita banyak ya di rumah, jadinya pergi gitu. Itu hanya sebatas menutupi menutupi penderitaan, tapi tidak menjadi solusi mengatasi penderitaan. Nah, Sang Buddha sendiri itu kan dalam praktik kehidupannya sudah membuktikan ya, kenapa beliau itu sampai menemukan jalan tengah, bahwa sebenarnya untuk mengakhiri penderitaan itu bukan dengan ya memuaskan kesenangan indria, ataupun juga bukan dengan menyiksa diri, bukan. Tapi bagaimana kesenangan indria itu ya muncul hanya memang sebagai faktor batin yang sedang tidak melihat duka. Padahal kesenangan indria itu juga duka semestinya kita lihat. Ya. Aduh, kok sulit sekali ya sila. Tidak. Kenapa dikatakan kesenangan indria itu harus kita lihat sebagai duka? Duka yang dimaksud di sini ibu bapak bukan sedih, bukan apa tidak. Tapi kebahagiaan itu atau kesenangan indria itu ada masa selesainya. Ada masa expirednya. Sifat dari anicca itu selalu mengikuti segala fenomena bentukan. Dan kesenangan indria itu sebenarnya adalah fenomena bentukan. Ya, bentukan batiniah, wedana, dan lain sebagainya. Ya. Dan semua bentukan itu terkena anicca. Karena terkena anicca, ada yang disebut namanya duka. Duka itu artinya sesuatu yang tidak bisa ditahan perubahannya. Itulah duka. Ya. Jadi duka itu bukan hanya sekedar kita itu merasa kecewa, sedih, tidak puas. Tapi duka itu adalah segala hal yang tidak bisa ditahan perubahannya, itu adalah duka. Meja ini terkena duka, bukan hanya kita yang mengalami duka. Kenapa meja ini juga terkena duka? Karena terkena sifat anicca. Begitu. Dan kesenangan indria itu juga dilihat oleh Sang Buddha sebagai duka. Ya. Karena kesenangan indria itu ya ada masa selesainya, ada masa expirednya.
Dan ketika manusia itu kesenangan indrianya ada masa selesainya tadi, terus haus mencari terus. Rasanya kok kalau 1 minggu belum ke mall ini kok ada yang beda ya. Ayo Pak pergi ke mall, ayo Mah pergi ke mall misalkan gitu. Ayo Nak pergi ke mall. Ya. Inilah dampak dari kesenangan indria itu. Seperti kebahagiaan yang bermata kail. Ya. Tahu mata kail ya Ibu Bapak? Ikan itu kan diberi umpan. Ya, dipancing dengan umpan yang menyenangkan. Tapi ternyata di balik umpan itu apa endingnya? Dia makan umpan, ternyata itu adalah jebakan. Ya. Kalaupun tidak mati, dia terluka begitu menggigit umpan itu. Itulah kesenangan indria. Dan para petapa zaman dulu itu sudah melihat bahwa penderitaan itu memang ada. Tapi cara berpikir mereka masih didasari dengan pandangan salah bahwa cara untuk mengakhiri penderitaan itu adalah dengan memuaskan kesenangan indria. Padahal itu hanya untuk sementara menutupi penderitaan saja. Bukan mengakhiri penderitaan. Ya. Nah, kemudian ada ekstrim kedua yang harus dihindari, yaitu penyiksaan diri. Petapa-petapa sebelum Sang Buddha itu juga sebenarnya mereka telah mengetahui bahwa penderitaan ada. Tetapi mereka berpikir, penderitaan ini karena saya lahir. Fisik saya ini loh yang membawa penderitaan. Jadi fisiknya harus dihancurkan, harus disiksa. Nanti kalau fisiknya hancur, fisiknya disiksa itu dianggap sebagai cara untuk mengakhiri penderitaan. Padahal bukan itu caranya Ibu Bapak. Bukan itu caranya. Makanya di zaman sekarang pun juga ada orang yang pandangan salahnya seperti itu. Kalau ada problem, kena judol, kena pinjol, ending-endingnya apa? Terjun dari lantai 7, ya. Bunuh diri. Dan itu dianggap sebagai upaya untuk mengakhiri penderitaan. Tidak taunya begitu celing, loh kok saya lahir sebagai makhluk di tengah-tengah api ya? Atau makhluk yang di tengah kegelapan terus. Begitu. Penderitaan datang lagi. Dan itu bukan cara untuk mengakhiri penderitaan. Yang harus dihancurkan itu bukan tubuh jasmani. Sang Buddha melihat bahwa untuk mengakhiri penderitaan yang harus dihancurkan adalah pandangan salahnya. Ya. Yang harus dihancurkan adalah pandangan salah. Pandangan salah dalam melihat segala sesuatu yang semestinya dilihat sebagai tidak kekal itu, ya. Tapi ada orang yang punya pandangan salah melihat itu sebagai sesuatu yang kekal, sehingga melekati, sehingga masih menggandrungi. Nah, kalau menggandrungi itu menjadi akar kemunculan duka, penderitaan. Nah, ada yang disebut karena duka itu ada kemunculannya, sehingga pasti ada kepadamannya. Nah, cara untuk memadamkan duka itu, Sang Buddha menemukan yang namanya jalan tengah tadi, yang tidak lain itu adalah Atangika Arya Magga. Ya. Saya tidak membahas di sini. Tapi begitu nanti Ibu Bapak masih dalam kondisi sekarang batinnya bahagia, tenang, ya, damai, kita juga harus merenungkan bahwa kelahiran kita itu akan ada masa potensi di mana konflik terjadi, di mana masalah datang, di mana ketidaknyamanan akan hadir. Ya. Dan jangan sampai kita itu baru mau belajar dhamma, berusaha, berjuang pada saat potensi ketidaknyamanan itu datang. Tapi juga di masa kita itu masih dalam kondisi tenang, damai, nyaman, kita juga harus mengembangkan hal-hal baik. Upaya-upaya yang baik. Jadi tidak menunggu bahaya keamanan itu muncul, ya, terjadi ketidaknyamanan, baru kita praktik dhamma.
Menjadi seorang biku pun juga begitu. Ya. Apalagi biku di dalam hutan ya Ibu Bapak. Begitu. Nah inilah, jadi bahaya membuat orang itu pengen terbebas dari penderitaan, mencari zona nyaman. Ya. Sementara pada saat dia nyaman-nyaman, tergiur ya dengan kesenangan-kesenangan indria itu, dan seolah-olah tidak mau praktik. Nanti sajalah kalau sudah ada melihat duka secara jelas, baru akan praktik. Ya. Ini akan sangat menunda diri kita untuk berkembang, Ibu Bapak. Nah, yang terakhir, saya punya waktu 10 menit lagi. Ya. Nah, bahaya yang kelima adalah ketika kita harus merenungkan adanya perpecahan sangga. Ya. Perpecahan sangga ini ternyata Ibu Bapak, kita ini sekarang lahir sebagai manusia di mana sangga masih berdampingan, masih hidup selaras. Ini masih sangat baik kelahiran kita saat ini. Ya. Tapi di masa mendatang dikatakan perpecahan sangga itu akan terjadi, berpotensi muncul, di mana manusia sudah tidak lagi menghargai dhamma dan winaya. Mereka tidak lagi mempraktikkan ajaran dengan baik. Ya. Nah, ketika ada potensi moralitas mengalami penurunan, ya, moralitas manusia mengalami penurunan, di situ kita akan sangat sulit sekali untuk bisa praktik dhamma, Ibu Bapak. Ya. Kapan itu? Ya tidak tahu. Kalau kita tidak berjuang sekarang, nanti begitu mati, lahir lagi di zaman itu, menderita kita. Ya. Kita ini kan sukanya mati pura-pura ya Ibu Bapak. Betul ya? Kan matinya Ibu Bapak mati pura-pura. Katanya Bante Panya itu mati etok-etokan. Ya. Tidak mati sungguhan. Ya. Apa maksudnya? Mati, lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi. Belum mati pi. Belum mencapai nibbana, ya, belum menjadi arahanta. Jadi masih mati di kelahiran sekarang, lahir lagi di masa kelahiran mendatang. Lahir, mati di situ, lahir lagi. Jadi Ibu Bapak ini sebenarnya matinya masih mati pura-pura, belum mati sungguhan. Nah, kalau kita tidak berjuang Ibu Bapak, ketika kita itu lahir di masa sangga itu mengalami perpecahan, dhamma itu mengalami penurunan. Itu kita bahkan untuk praktik dhamma, mengenal dhamma saja itu sulit. Jangankan bisa praktik dhamma, mendengarkan dhamma sulit. Mengenal dhamma sulit. Dhamma itu sebenarnya tidak akan hilang. Tapi lama-kelamaan akan dilupakan. Sehingga orang-orang itu karena tidak suka belajar dhamma, tidak suka mendengarkan dhamma, tidak senang praktik dhamma, akhirnya dhamma itu ditinggalkan. Dan semakin sedikit manusia yang akan praktik dhamma, mendengarkan dhamma, belajar dhamma itu, akhirnya lama-kelamaan dhamma akan dilupakan. Dan tidak ada lagi orang yang bisa mengerti dhamma itu. Sampai nanti akhirnya siklus itu kembali lagi. Ada orang yang masih tetap teguh, tahu dhamma. Kemudian sedikit moralitas manusia akan meningkat sampai di masa kemunculan Buddha itu muncul ada. Dan dhamma akan gemilang lagi. Roda dhamma akan diputar lagi. Nah, kita ini kalau Ibu Bapak maunya setelah ini lahir di mana? Maunya lahir di mana Ibu Bapak? Kalau belum bebas loh ya. Kalau maunya lahirnya di Tawatingsa sila. Berapa lama di Tawatingsa? Ya. 1 hari di Tawatingsa itu 1000 tahun di sini Ibu Bapak. Jadi kalau usia dhamma itu 2600 tahun ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak mati di zaman Sang Buddha, kemudian lahir di Tawatingsa itu masih 2,5 hari. Ya. 1 hari di Tawatingsa itu 1000 tahun di alam manusia. Ya. Bertekad makanya
Semoga kelahirannya selalu dekat dengan ajaran Buddha. Kemudian bukan hanya dekat, tapi bisa mempraktikkan Dhamma itu dengan baik dan benar. Sehingga bisa merealisasi Dhamma itu. Ya. Jangan sampai jatuh ke alam-alam yang menderita, Ibu Bapak. Nah, makanya kita juga harus merenungkan, bahkan di masa mendatang akan terjadi sebuah potensi. Saat ini Sangga masih hidup rukun, harmonis, punya satu pelafalan, ya istilahnya begitu. Nah, bahaya di masa depan akan terjadi perpecahan dalam Sangga, dan dampaknya jika Sangga pecah tidak mudah menjalankan ajaran Buddha. Kemudian untuk berdiam di tempat terpencil pun juga akan menjadi sulit. Ya, ajakannya apa? Raih tujuan spiritual sebelum perpecahan itu terjadi. Ya, agar tetap bisa nyaman berlatih meskipun kondisi itu sulit. Kesimpulannya, ya, jadi ada 5 bahaya yang harus direnungkan, yaitu bahaya dari usia tua, ya, penyakit, kelaparan, kemudian bahaya dari keamanan sekarang juga harus direnungkan, bahwa nanti akan ada sisi ketidakamanannya, dan bahaya dari perpecahan Sangga. Selagi kita ini hidup di zaman Sangga masih berkumpul bersama, Dhamma dan Divinaya masih diulang, ya, Ibu Bapak harus merenungkan. Kita harus latihan sekarang, gitu. Nah, tujuan perenungannya apa? Membangkitkan kegigihan, bukan malah ketakutan ya Ibu Bapak ya. Membangkitkan kegigihan, kewaspadaan dan kesungguhan sekarang juga. Artinya jangan menunda sesuatu, besok-besok saja mau ke wihara dengerin Dhamma, nanti nunggu SPD kan 1 bulan, nanti saya datang ke SPD 30 saja, misalkan gitu. Yang 1-2 masih rame, nanti pertengahan kosong, ya. Mendekati akhir rame lagi, biasanya gitu umat Buddha. Ya. Jadi jangan menunda Ibu Bapak. Nah, prinsip utamanya sebelum kondisi yang tidak diinginkan menghampiriku, itu perenungannya ya, aku harus mencapai apa yang belum tercapai. Ya. Pencapaian duniawi itu juga penting Ibu Bapak. Sebagai perumah tangga, pencapaian duniawi itu penting. Ya, tapi juga jangan melupakan pencapaian spiritualitas. Tujuan kita sebagai manusia itu adalah untuk mengakhiri penderitaan total. Ya. Siapapun diri kita. Mau jadi perumah tangga, mau jadi atasilani, ya para biku, tujuan akhirnya adalah untuk memadamkan penderitaan. Gitu. Dan implementasinya bagaimana sih? Jangan mudah menunda. Ya, latihan spiritual karena situasi saat ini masih nyaman. Ya. Gunakan kondisi baik sebagai peluang, bukan alasan untuk menunda hal-hal bajik yang semestinya dikembangkan. Ya. Tuntas sudah. Pas jam 9 kurang 5 menit ya. Jadi ini satu pengetahuan Dhamma telah Ibu Bapak pelajari, ya. Dutya Abaya, ya. Anagattabaya Sutta, ya. Dutya Anagattabaya Sutta sebagai satu poin Dhamma yang bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya.